regulasi. Ya. Yang di level Asia itu ada harmonisasi HWP itu berarti working party dengan Asia, jadi level negara Asia. Yang ketiga itu adalah IMDRF, ya, International Medical Device Forum, ya. Dan WHO juga sudah ada regulasi tentang alat kesehatan. APEC juga sudah ada regulasi dengan alat kesehatan. Jadi itu juga kalau WHO untuk alat kesehatan ini baru-baru beberapa tahun yang lalu, ya, lebih dulu untuk regulasi alat obat dibandingkan dengan alat kesehatan. Mungkin satu persatu saya ingin menyampaikan. Yang pertama adalah dari Pak Prantondo, ventilator. Ventilator ini yang termasuk adalah ada yang kelompok ventilator yang HFNC itu masuk kategori juga jenis dari ventilator, namun ya ini hanya pemberian oksigen kepada si pasien, ya. Kebetulan kemarin waktu pas kondisi pandemi ini alat ini sangat-sangat dibutuhkan. Nah, ini sangat luar biasa dibutuhkan oksigen yang cukup besar karena tidak cukup dengan oksigen yang 10 liter per menit, ya. Kemudian CPAP, ya, ini juga termasuk kelompok daripada ventilator juga, ya. Jadi CPAP ini adalah aliran udara tekan yang dikompres dengan aliran oksigen, ya, dicampur, ya, berapa mililiter oksigen, berapa mililiter untuk udara tekan. Ini termasuk juga untuk membantu pasien pada bidang pernapasan, sama juga, ya. Dan ventilator untuk emergensi yang saat ini mungkin yang kemarin dikembangkan oleh Pak Yudi dari BPPT, yaitu dengan balon ABUBEK, ya, yang tadinya kalau kita untuk menolong pasien masuk ke IGD tersebut atau ke emergency tersebut dibantu dengan ABUBEK. Nah, tapi ABUBEK-nya itu dipompa dengan secara manual oleh perawat atau dokter, kadang-kadang keluarga pasien, tapi dibantu cara dan penekanannya bagaimana. Nah, sekarang dengan emergency ventilator tersebut itu ABUBEK-nya itu penekanannya itu dengan mesin, sehingga diatur, ya, flow-nya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir yang namanya ventilator intensif, ya, khusus untuk ventilator di ICU, ya. Nah, ini yang dikembangkan HFNC sudah diproduk di dalam negeri, CPAP sudah diproduk di dalam negeri, kemudian ventilator untuk emergensi juga sudah diproduk di dalam negeri. Nah, tinggal ventilator ICU. Ventilator ICU yang terakhir kami mendapatkan hasil uji klinik, ya, dari inverter UGM, ya, dan termasuk yang ventilator untuk emergensi, 2 ventilator. Dan kemarin kami mengajak dokter spesialis anestesi, karena yang bidang alat ini yang menggunakan adalah dokter-dokter spesialis anestesi yang direkomendasikan oleh Perdatin itu asosiasi khusus dokter-dokter spesialis anestesi, ya. Kemudian yang untuk emergensi saya kira ini tinggal diproses dalam izin edarnya, tetapi yang khusus untuk ventilator ICU, ya, ini ada yang harus ditambahkan, ya, yaitu salah satu contoh adalah trigger flow, ya. Trigger flow ini adalah dapat diatur beberapa step-stepnya, namun alat yang digunakan ini baik BPFK maupun UGM tidak memiliki alat tersebut, ya. Jadi ini dipertanyakan oleh dokter spesialis, dan saat ini setelah saya sampaikan ke teman-teman UGM masih dalam proses untuk membuat alat ukur yang sendiri yang namanya trigger flow, ya. Ini mudah-mudahan akan lebih cepat.
Yang kedua, ada juga yang sudah lolos uji performance di BPFK, yaitu adalah selain dari UGM, ada salah satu perusahaan ya, PT Eneser, yang membuat mesin anestesi ya. Ini juga sudah lolos uji dari performasinya dari BPFK Jakarta dan dari BPFK Surabaya. Tinggal terus untuk uji proses uji klinik ya. Nah, uji klinik yang untuk alat ini, karena alat ini adalah termasuk alat kelas risiko tinggi ya, jadi harus ada uji kliniknya ya. Uji klinik ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 17. Di situ tata caranya untuk uji klinik ada di dalamnya ya. Kemudian nanti di kami ada tim untuk di uji kliniknya itu yang diketuai saat sekarang ini adalah oleh Profesor Akmal Taher dan Profesor Rianto ya, yang biasa dipakai di Badan POM untuk menguji obat ya, atau klinis obat ya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini apresiasi kalau misalnya dari BRIN sudah membuat satu ventilator, tinggal bagaimana caranya mencari untuk hilirisasinya itu dengan si produsen ya. Mungkin kemarin sudah kerjasama dengan PT Polijaya barangkali ya. Nah sekarang yang ventilator ICU Pak Prantondo mungkin barangkali ya, ini bisa kerjasama dengan perusahaan yang dapat memproduksi alat kesehatan. Nah untuk UGM sendiri sudah ada PT Swayasa. Nah, PT Swayasa itu adalah sebetulnya di bawahnya UGM juga. Ya, jadi berdiri sendiri juga ya. Ya karena mungkin UGM itu adalah BLU, jadi usaha apapun mungkin barangkali bisa difasilitasi ya, atau bisa dibolehkan maksud saya. Ya. Jadi PT Swayasa itulah yang akan nanti mengusulkan untuk dapat nomor izin edar. Nah, ini yang dari BRINS ya, silakan mungkin nanti kita akan bisnis prosesnya ya, ada bisnis dengan si industri ya. Kebetulan kami besok itu ada acara di Bali ya, tanggal 3 sampai tanggal 5 itu adalah Health Business Gathering ya, untuk mempertemukan antara industri impor ya luar negeri dengan industri dalam negeri. Cuma memang sekarang ini ada kendala karena keluarnya ada aturan karena ada COVID varian yang baru tentang Omicron ya. Jadi kita belum tahu nanti sistem protokol peserta dari luar negerinya itu masih ada, tinggal 35 itu masih ada di di Hotel Orchid kalau tidak salah di Kemayoran ya, di Merkur di Kemayoran ya, sedang dikarantina. Yang tadinya 3 hari sekarang harus 7 hari. Baik Bapak Ibu, itu yang khusus untuk ventilator. Nah, yang kedua saya perhatikan atau saya amati tentang dari Pak Gede tentang DDR ya, untuk radiografi. Nah, ini sumbernya dari X-ray ya. Dulu tahun 90-an memang X-ray tidak menggunakan lagi gambarnya itu pakai kaset atau pakai film maksud saya ya, atau bisa pakai film juga ya, karena ini permanen imaging ya, dia pakai imaging plate ya. Jadi begitu pasiennya dipoto, di dalam kasetnya bukan film tetapi di dalam kasetnya adalah imaging plate. Lalu imaging plate itu akan diproses oleh satu mesin ya, ditransfer sehingga ada image yang diproses masuk ke dalam sistem. Lalu image tersebutlah pakai software bisa dipilih ya, dan bisa diperbaiki dengan software tersebut
Nah, ini sudah cukup lama saya dengar juga ya, Pak Gede. Mungkin Pak Gede tidak mengenal saya juga karena saya juga memang baru di penilaian ini. Tadinya memang saya di pengawasan, jadi ngawasin alat kesehatan yang beredar di dalam negeri ini. Ya, ini termasuk alat kesehatan. Ya, ini kami support ya. Cuman bagaimana nih? Mungkin dengan dokter-dokter radiolog yang akan menggunakan ya, selain dokter radiolog, kalau misalnya ada dokter yang kalau untuk cath lab ya, cath lab itu berarti dokter jantung ya, atau dokter-dokter yang biasa melihat misalnya dokter ortopedi untuk tulang ya, banyak sekali ya Pak kegunaan daripada X-ray. Sumbernya ya dikeluarkan satu image-nya akan diperbaiki ya dengan piksel-piksel yang baik, yang baru ya, dan ini akan diproses ya sesegera mungkin saja Pak. Memang sudah ada industri yang akan menangkap ya, akan mengembangkan ya, dan lihat juga pasarnya bagaimana, karena memang kalau di rumah sakit yang setahu saya yang khusus untuk DDR ini kebanyakan dia di rumah sakit itu adalah KSO, tapi mungkin kalau misalnya dia punya uang ada beberapa yang tidak KSO juga ya. Kalau KSO berarti alatnya itu milik si perusahaan tersebut, tinggal dibagi hasil dengan rumah sakit ya. Nah, itu di akhir ya, tetapi kalau kita berproses ini dalam penelitian, kalau ini sudah yakin betul, nah ini sesegera akan saja dikawinkan dengan para industri. Nah, kebetulan Butika di sini salah satu daripada produsen yang barangkali bisa tertarik untuk memproduksi DDR tersebut ya. Syukur-syukur kalau misalnya mungkin sudah ada satu yayasan khusus untuk produsen seperti UGM tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tentang implan tulang, Pak Ade Saleh. Ini juga alat kesehatan. Ini alat kesehatan yang implan tulang ini sudah berhasil kemarin juga buatan penelitian dari BPPT, dan sudah kerjasama dengan satu perusahaan Genit, dan sekarang masih jalan ya. Kemudian ada pengembangan lagi mungkin yang dalam proses. Nah, ini sudah beberapa kali dipresentasikan perkembangannya. Saya tidak tahu persis sudah sampai sejauh mana, apakah sudah ada yang menangkap dari industrinya ya, tinggal nanti kalau industrinya sudah ada yang akan mengurus nanti izin edarnya ya, karena ini mungkin ini juga termasuk kelas risiko tinggi yang sangat bahaya kalau misalnya implan dipasang ke tubuh kita, implan misalnya dari baja atau dari apa ya, itu akan berkarat atau korosi, itu bahaya sekali ya, akan merusak daripada tubuhnya ini. Jadi betul-betul ini juga harus diuji klinikan. Mungkin uji kliniknya itu bisa kepada hewan ya, atau mungkin nanti sudah disampaikan juga oleh Pak Ade. Nah, itu yang tiga daripada kesehatan. Nah, ini yang Pak Danang, BSL ya. Ini biasa di laboratorium ya digunakan. Nah, ini sekarang banyak lab-lab yang didorong untuk dapat menguji daripada pandemi ini atau COVID ini ya. Sehingga termasuk BSL-nya dikembangkan ya. Termasuk juga ini tidak harus punya nomor izin edar ya, silakan mungkin ditawarkan saja kepada laboratorium yang memerlukan ya. Ya, kalau misalnya bisa di trial dulu misalnya 3 bulan atau berapa ya, cuman memang harus diinstal ya. Kalau ini biasanya kalau untuk alat kesehatan itu yang buatan lokal itu ya di trial dulu 3 bulan ya, karena banyak end user, para dokter yang selalu menggunakan yang impor. Nah, supaya beralih ke yang lokal ya, itu ya harus ada pengorbanan daripada si produsen lokalnya tersebut ya, untuk dapat diuji atau didemokan, mungkin dipakai dulu oleh si
dokter end usernya, sehingga end usernya yakin bahwa ini alat ini aman, bermutu dan bermanfaat. Ya. Kemudian Dermawan yang TKDN ini terus terang yang punya khusus untuk regulasi TKDN ini adalah Kemenperin, ya. Dan menurut informasi yang konsep saat sekarang akan dijadikan keputusan Menteri Perindustrian itu tentang TKDN dan alat kesehatan adalah hitungannya pakai pulkos, ya. Kami pun sedang belajar yang model pulkos itu yang seperti apa, ya. Karena yang kondisi existing itu tidak menggunakan sistem pulkos, ya. Dan terakhir, tata udara ini sangat penting sekali kalau di ruangan khusus untuk pelayanan di rumah sakit. Ya, kalau di rumah sakit itu kebanyakan ya sekat-sekat ruangan, lalu menggunakan AC split ya atau split duct yang udara di dalamnya itu dikondisikan menjadi dingin, tapi tidak ada pertukaran udara yang baik, ya, artinya udara yang bersih dari luar, ya, katakan itu pertukaran udara yang sirkulasinya baik. Lain lagi kalau AC di gedung-gedung yang sudah menggunakan chiller, jadi ada ahaunya, ya, sehingga sirkulasi udaranya itu betul-betul baik, ya. Jadi apresiasi juga ini di rumah sakit sangat-sangat penting, ya. Dan saya melihat ada inovasi dari salah satu perusahaan, ya, kalau tidak salah perusahaannya itu di bawah Astra, ya, ASKI, ya, ASKI itu Astra yang membuat komponen-komponen khusus untuk mobil, motor, ya. Sekarang dia mengembangkan lagi untuk alat kesehatan, ya. Saya lihat ada khusus untuk memperbaiki tata udara di dalam suatu ruangan, ya. Tekniknya kalau misalnya ada satu gedung yang sudah dibuat tidak menggunakan AC chiller, ya, atau sentral, ya, tidak menggunakan sentral, lalu tidak menggunakan ducting. Nah, bagaimana sistemnya? Kelihatannya ASKI sudah punya resepnya, sudah jalan, dan ini bahkan sudah dijual belikan, ya. Ini tidak perlu menggunakan izin edar. Saya kira ini sementara Pak Yudi, Bapak Ibu, mohon maaf, ya, dan untuk itu kami kembalikan kepada moderator Pak Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Sadikin, sebuah tanggapan yang sangat komprehensif, ya. Saya kira nanti bisa akan diambil ini poin-poin yang pentingnya dari Pak Sadikin ini oleh para inovator. Kemudian tanggapan kedua saya undang dari Ibu Titah dari PT Tesena untuk memberikan tanggapan. Memberikan sedikit katakanlah produk impor itu bisa di-Indonesiakan atau di dalam negerikan melalui satu kegiatan katakanlah reverse engineering yang dilakukan oleh teman-teman. Dan itu menunjukkan bahwa paling tidak 75% dana untuk kebutuhan alkes rumah sakit itu semuanya adalah impor. Nah, di samping itu tentunya bisa dilihat ada Undang-Undang Nomor 24 2011 juga itu pemerintah sudah mewajibkan, ya, bahwa adanya penyelenggaraan program untuk kesehatan masyarakat. Didukung dengan adanya Impres Nomor 6 2016 serta Permenkes Nomor 17 tahun 2017 bahwa adanya rencana aksi tentang pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Nah, beberapa aturan ini bahkan tadi beberapa dari teman-teman presenter lainnya juga dinyatakan bahwa salah satu produknya adalah implan tulang, begitu, ya. Nah, berdasarkan data yang kami peroleh bahwa untuk implan tulang sendiri itu paling tidak setiap tahunnya menghabiskan 600 miliar pembelanjaan, dan sementara untuk implan gigi itu sekitar 75 miliar per tahun. Nah, di samping itu
salah satu mitra industri yang memang sudah siap untuk memproduksi alkes yang dimaksud. Salah satunya adalah mitra kita PT Zenith Almat Indo itu sudah mengantongi sertifikat atau izin sertifikat khusus produksi alkes, dan juga ada satu lagi mitra PT Kudak Scientific itu bersiap-siap untuk memproduksi tentang produk implan gigi. Di samping itu PTN sebagai salah satu unit yang ada di BRIN sudah mengantongi sebagai pusat inovasi material medis. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kegiatan lebih lanjut tentang kegiatan implan tulang, maka tadi sebagaimana disampaikan ini menjadi prioritas nasional, di mana silakan dilanjut ke panitia. Nah, merupakan gabungan atau kerja bareng di antara ekosistem inovasi. Yang terlibat di sini tidak kurang ada pihak dari lembaga, dalam hal ini lembaga kementerian maupun lembaga penelitian, ada juga dari lembaga kementerian lain, serta ada kita membagi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing stakeholder yang terkait. Nah, diantaranya untuk berdasarkan roadmap yang ada, bahwa kegiatan tulang ini 2024, maka pembagiannya bisa dilihat di dalam slide seperti itu. Nah, diantaranya kita akan memproduksi namanya
sudah menemukan di masyarakat yang dilaksanakan
Gitu. Dan sekarang posisinya juga ada mudah-mudahan kalau ini satu solusi satu mengenai yang menentukan saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dan mengingatkan dan berbaikan segala kegiatan dan program Jadi urgensi daripada kegiatan ini adalah pada pandemi COVID-19 kemarin, ventilator yang ada di rumah sakit sangat terbatas, yang membutuhkan alat bantu terus meningkat, ya. Sehingga kemudian juga ada pengadaan ventilator mulai kendala karena kebutuhan global juga meningkat, ya. Kemudian juga instruksi pengembangan alat kesehatan mandiri ini merupakan fungsi dari kegiatan ini. Kemudian tujuan daripada kegiatan ini adalah melakukan kerekasan teknologi untuk mendorong terwujudnya prototip ventilator ICU sesuai standar dan regulasi yang didukung dengan kompetensi lokal. Ya. Karena sasaran tahun 2021 ini adalah siapnya ventilator ICU lolos uji produk oleh BPFK. Nah, riset ini didanai dari program TFRIC 19 tahun 2021. Lanjut. Nah, ini perbandingan tingkat kompleksitas dari ventilator darurat yang telah kita kembangkan dengan ventilator ICU. Kita di sini ventilator darurat standar yang menggunakan HRA dan SN503 2020 dan juga spesifikasi dari BPFK dan ventilasi. Sedangkan untuk ventilator ICU itu sedikit lebih kompleks.